Kenapa Boboiboy jarang bilang terbaik? Oi, apalah ini, Ci? Oke Ci, kembali lagi di channel Apalah Ini Ci. Pada video kali ini kita akan membahas komentar yang paling banyak ditanyakan oleh kalian para Ci. Apalagi kalau bukan, kenapa Boboiboy jarang bilang terbaik? Asli sih Ci. Dulunya kata ini adalah kata yang sangat ikonik untuk Boboiboy. Tapi sekarang Boboiboy udah benar-benar jarang bilang kata itu Ci. Nah, ketika kemarin banci scroll IG, tiba-tiba muncul sebuah postingan dari Panizam. BTW, Panizam itu author Boboiboy ya Ci. Dan ya, siapa sangka postingan ini ternyata memberikan alasan kenapa Boboiboy jarang bilang terbaik. Tapi sebelum lanjut, coba absen di kolom komentar dulu Ci. Apakah kamu masih ingat sama terbaik nih. Terbaik. Wah, terbaik. Memang terbaik. 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 Oh iya Ci, pada video ini kita juga akan membahas beberapa komentar kalian para Ci. Jadi tonton sampai habis ya Ci. Oke Ci, jadi inilah postingan yang diupload oleh Panizam, yaitu gambar Papa Zola yang nampaknya tengah mengucapkan kebenaran di depan muka Boboiboy. Nah, pada bagian atasnya juga terdapat kalimat yang menarik Ci. Jika tiada lagi kebenaran dan terbaik. Jujur setelah membaca kalimat ini, Banci langsung bertanya-tanya, emang Papa Zola juga udah jarang bilang kebenaran ya Ci? Kayaknya cukup sering gak sih? Di Boboiboy baru episode 1 aja Papa Zola ngomong kebenaran sebanyak 8 kali Ci. Loh emang iya Ci? Kalau nggak percaya coba tonton lagi Ci. WKWK. Nah berarti lumayan banyak gak sih? Sebab Boboiboy aja cuma ngomong terbaik 1 kali. Terus kenapa Pak Nizam mengatakan kalau kata kebenaran juga jarang diucapkan ya Ci? Apakah yang dimaksud Pak Nizam di postingan ini adalah di Papa Zola The Movie ya? Nah buat para Ci yang udah nonton, coba sampaikan di kolom komentar Ci. Apakah di Papa Zola The Movie Papa Zola jarang bilang kebenaran? Lanjut Ci, itu tadi masih pembahasan gambarnya ya Ci. Sedangkan alasan kenapa Boboiboy jarang bilang terbaik ada di captionnya yang panjang ini, Absolute Cinema. Nah inti dari caption ini sebenarnya ada 2 ya Ci, yaitu alasan kenapa Papa Zola jarang bilang kebenaran dan alasan kenapa Boboiboy jarang bilang terbaik. Nah karena video ini bertujuan untuk membahas kenapa Boboiboy jarang bilang terbaik, jadi kita tidak akan membahas alasan kenapa Papa Zola jarang bilang kebenaran ya Ci. Otomatis kita akan melewati beberapa paragraf pada caption ini. Oke Ci, jadi alasan utama kenapa Boboiboy jarang bilang terbaik adalah adanya perubahan minat penonton yang menginginkan ceritanya lebih matang, lebih mendalam, dan lebih berlapis dari segi emosi. Matang, mendalam, dan berlapis dari segi emosi. Intinya menyentuh gak sih Ci? Absolut menyentuh. Sebab ya, kan pasti juga tahu kan Ci, pada awal rilisnya atau Boboiboy Majapahit, ceritanya emang lebih berfokus ke aksi dan komedi. Makanya kata-kata ikonik seperti punya Papa Zola yaitu kebenaran dan punya Boboiboy yaitu terbaik bisa sering muncul Ci. Sebab ya kata itu emang sering muncul setelah ada komedi. Nah meskipun kata terbaik sudah sangat ikonik untuk Boboiboy, akan tetapi penggunaan kata ini terlalu sering membuat watak Boboiboy menjadi seperti kekanak-kanakan Ci. Sedangkan seperti yang Banci bilang di awal, penonton Boboiboy menginginkan cerita yang lebih menyentuh. Maka dari itu Ci, Monster dengan berat hati memutuskan untuk mengurangi penggunaan kata terbaik, atau dengan kata lain komedinya dikurangi ya Ci, supaya ceritanya bisa lebih menyentuh. Absolut menyentuh. Kalau menurut Banci, sebenarnya ini semua bisa terjadi gara-gara 2 hal Ci. Yang pertama, seperti yang dijelaskan di asal-usul Boboiboy, peminatnya menjadi semakin luas kan, sehingga desain Boboiboy disesuaikan supaya tidak terlalu comel Ci. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, meskipun desainnya sudah disesuaikan, tapi kalau alurnya tetap full komedi, akhirnya ya sama aja nggak sih? WKWK. Makanya komedinya dikurangi dan alur ceritanya dibuat menjadi semakin menyentuh. Absolut menyentuh. Nah, yang kedua, segarapan monster yang komedinya dikurangi atau alur yang menyentuh itu gak masuk akal Ci. Absolute Cinema. Bener-bener keren banget lah Ci. Contoh garapan monster yang kayak gitu adalah Boboiboy Movie 1. Di YouTube aja udah 274 kali ditonton Ci. Garapan lainnya yang menyentuh udah pasti Boboiboy Movie 2. Kalau ini mah udah gak perlu jelasin lagi Ci. Absolute menyentuh. Makanya fans Boboiboy jadi pengen alur yang lebih matang, mendalam, dan berlapis dari segi emosi untuk animasi Boboiboy ke depannya. Karena sekali lagi ini terlampau bagus bahai Ci Monster. Dan ya karena Monster mendengarkan permintaan fans, akhirnya alur cerita Boboiboy dibikin menjadi lebih menyentuh, tetapi kemunculan kata terbaik yang menjadi penanda komedi menjadi lebih berkurang. Kalau menurutmu, apakah mengurangi penggunaan kata ikonik terbaik sepadan dengan pematangan alur cerita Boboiboy Ci? Kalau menurut Banci udah pasti sepadan. Sebab ya lihat hasilnya Ci. Setelah Boboiboy Movie 2, petualangan Boboiboy menjadi dikelompokkan dalam beberapa arc kan. Nah, setiap arcnya memiliki puncak masing-masing Ci. Beda banget dengan musim sebelumnya
sebelumnya yang setiap episode beda cerita dan puncak cerita baru muncul di akhir musim. Apalagi setelah tayangnya Boboiboy Barajo kemarin, Ci. Wow, udah alurnya mantap. Masih ada kejutan kemunculan Boboiboy Nova dan Blizzard Absolute Cinema. Oke, Ci, mungkin itu aja untuk pembahasan utama video ini. Jadi, mari kita lanjut ke pembahasan komentar. Di video ini, kita akan bahas 3 komentar dulu ya, Ci. Komentar yang pertama, "Oi, Ci, kalau Boboiboy udah tamat, awak nak konten apa?" Wah, walah, Ci, Banci pun tak tahu. WKWK. Tapi, sampai saat ini, sepertinya tanda-tanda Boboiboy akan tamat masih belum ada, Ci. Selain itu, juga masih banyak pertanyaan dari kalian para Ci yang belum Banci bahas. Jadi ya, selama ada pertanyaan tentang animasi Boboiboy, Banci akan tetap membahas animasi Boboiboy, Ci. Sebenarnya ya, Banci juga ada keinginan untuk membahas hal lain sih, tapi mengingat kesibukan Banci saat ini sepertinya masih belum bisa. WKWK. Coba sampaikan di kolom komentar, Ci, apakah ada topik yang kalian suka kayak anime dan lainnya. Lanjut, Ci, komentar yang kedua, "Ci, kalau Boboiboy berpecah menjadi 4 terus masing-masing Boboiboy fusion, apakah bisa menjadi 2 fusion ya, Ci?" Walah, Ci, jangan kau memunculkan 2 fusion dalam waktu yang sama. Berpecah 4 aja Boboiboy belum pernah, Ci. Jadi ya, Banci cuma bisa memberikan teori liar untuk menjawab komentar ini. Kalau menurut Banci, sepertinya bisa-bisa aja sih, Ci, asalkan Boboiboy beneran bisa berpecah 4. Tapi ya, Ci, meskipun ada potensi 2 fusion muncul dalam waktu yang sama, sepertinya momen kayak gini bakal jarang dimunculkan sih. Sebab ya, kalau bisa gini terus, nanti alurnya jadi monoton, Ci. Ketika Boboiboy terdesak, gak perlu pakai kuasa tahap 3 sampai lepas kendali. Sebab ya, tinggal munculin fusion sopan dan gentar, Ci. Sopan hemat tenaga, ngasih tembakan laser ke Boboiboy gentar. Wah, Abah gentar auto full senyum, Ci. Dan musuhnya auto menangis. Absolute overpower. BTW, ini cuma teori liar ya, Ci, sebab belum ada bukti pendukung. Lanjut, Ci, komentar yang terakhir, "Ci, apakah Papa Zola adalah pemilik asal kuasa Yaya karena dia suka dengan warna pink?" Walah, Ci, absolute ngawur. Tapi ya, sebenarnya emang terkadang warna memiliki hubungan sih, Ci. Misalnya, kuasa elemental kristal yang berwarna hijau, pemilik asalnya adalah Tokasa yang banyak warna hijaunya. Tapi nggak gitu juga, Ci, konsepnya. Sebab pemilik kuasa sebelumnya pasti memiliki cerita kenapa bisa melepaskan kuasanya, Ci. Nah, sedangkan kalian pasti juga tahu kan, kalau kuasa kawan-kawan Boboiboy masih belum pasti, Ci. Apakah berasal dari Ochobot atau ternyata punya pemilik asal kayak kuasa Boboiboy. Jadi, belum pasti dari Papa Zola karena suka warna pink ya, Ci. Oke, Ci, mungkin itu aja untuk pembahasan video kali ini. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya dan Oi, apalah ini, Ci? Hamba